warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi tentang masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang membenturkan Pancasila dan agama. Topik ini sangat penting untuk kita bahas karena Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Sementara agama adalah sumber moral dan spiritual masyarakat Indonesia. Keduanya seharusnya saling melengkapi, bukan dipertentangkan. Namun, kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang menimbulkan pembenturan antara keduanya yang dapat berdampak pada persatuan dan kehidupan berbangsa. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan faktor yang melatar belakangi pembenturan tersebut, dampaknya, serta saran. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai dalam Pancasila mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Isi dari 5 sila itu yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa itu agama? Agama merupakan sistem keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, serta hubungan antar manusia. Dalam konteks Indonesia, agama memiliki kedudukan yang sangat penting karena mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. hubungan Pancasila dan agama di Indonesia adalah hubungan yang harmonis dan saling membutuhkan, di mana Pancasila menciptakan dasar negara yang menjamin kebebasan beragama dan kerukunan, sementara agama memberikan nilai moral dan spiritual bagi masyarakat. Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah-tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, kita perlu mendiskusikannya terus-menerus, sehingga kita sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai dua sisi mata uang di mana keduanya bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanya adalah saling membutuhkan. Makna Pancasila dan agama. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sejalan dengan ajaran agama yang menekankan keimanan kepada Tuhan dan kebebasan beribadah sesuai keyakinan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan nilai agama yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, serta penghormatan terhadap manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, selaras dengan ajaran agama yang mendorong persaudaraan dan kerukunan tanpa memandang perbedaan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sejalan dengan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan yang juga diajarkan dalam agama untuk mengambil keputusan yang adil. Sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan ajaran agama yang mementingkan pentingnya berbagi, tolong-menolong, dan menegakkan keadilan agar semua orang dapat hidup sejahtera. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi perbenturan Pancasila dan agama. Ada yang pertama yaitu perbedaan penafsiran terhadap sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada sekelompok orang yang menganggap bahwa sila ini hanya identik dengan monoteisme terhadap agama tertentu, dan sebagian lainnya menganggap ini pengakuan umum terhadap Tuhan, sehingga perbedaan kedua tafsir ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Pancasila sudah cukup
untuk mewakili suatu agama atau justru dianggap terlalu umum. Yang kedua yaitu pandangan kelompok yang ingin negara berdasarkan agama tertentu. Ada kelompok yang misalnya syariat Islam seharusnya menjadi dasar negara, bukan Pancasila. Hal ini memunculkan anggapan bahwa Pancasila itu kurang islami atau kurang religius, padahal Pancasila dirancang untuk menaungi semua pemeluk agama, bukan hanya satu. Yang ketiga yaitu pengaruh politik identitas. Agama sering dijadikan alat untuk memperoleh dukungan massa. Dalam konteks ini, Pancasila sering dianggap sebagai penghalang bagi kelompok yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama. Hal ini menciptakan benturan antara kepentingan politik bebas, antara politik berbasis agama dengan ideologi negara. Yang keempat, yaitu kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Sebagian masyarakat hanya mengenal Pancasila secara formal, yaitu hafal 5 sila, tetapi tidak memahami makna filosofisnya. Akibatnya muncul pandangan bahwa nilai agama dan Pancasila terpisah, padahal sebenarnya saling menguatkan. Dan adapun yang kelima yaitu radikalisme. Radikalisme adalah paham radikal yang menolak ideologi selain agama. Mereka menganggap Pancasila sebagai produk manusia yang menentang wahyu Tuhan. Pandangan ekstrem ini menimbulkan gesekan ekstrim antara ideologis dengan konsep Pancasila. Nah, setelah kita membahas materi sebelumnya yaitu faktor-faktor, sekarang kita akan membahas dampak-dampaknya. Saya akan menyebutkan 4 dampak-dampaknya. Nah, yang pertama itu ada ketegangan nilai dan ideologi. Nah, kita akan membahas ketegangan nilai dan ideologi dulu. Nah, di sini pembenturan antara Pancasila dan ideologi agama, terutama ketika agama menuntut penerapan syariah secara formal, dapat menciptakan ketegangan dalam sisa nilai negara. Terus Pancasila sebagai ideologi dasar bersifat inklusif. Jadi Pancasila sebagai ideologi dasar bersifat inklusif dan menyatukan berbagai nilai plural. Sedangkan interpretasi agama yang eksekutif dapat memicu konflik ideologis. Ini berpotensi menyebabkan polarisasi antara kelompok yang mendukung negara dengan ideologi yang netral versus kelompok yang menuntut negara yang lebih religius. Terus ada dampaknya selanjutnya, yaitu kita masuk ke dampak yang kedua. Nah, ke dampak kedua ini meningkatnya konflik sosial. Jadi ketika nilai-nilai agama yang sempit atau konservatif menjadi dominan, hal ini bisa memperlemah toleransi dan keberagaman dalam beberapa kasus. Contohnya menyebabkan konflik sosial dan kekerasan atas nama agama, serta ketidakpastian terhadap kemampuan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, sekarang kita memasuki dampak yang terakhir, yaitu dampak yang keempat, yaitu kesenjangan hukum dan konstitusi. Nah, yaitu dalam beberapa kasus seperti perkawinan beda agama, konflik antara nilai Pancasila yang menjunjung penghormatan terhadap kebebasan beragama dan regulasi hukum yang restriktif menimbulkan ketidakadilan hukum dan sosial bagi pasangan interfaith. Cukup begitu saja dampak-dampak dari materi ini. Selanjutnya kesimpulan dan penutup. Terima kasih. Berdasarkan pembahasan pada bab 2 mengenai hubungan antara Pancasila dan agama, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan agama pada hakikatnya tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah dirancang oleh para pendiri bangsa untuk mampu mengakomodasi keberagaman termasuk dalam hal agama. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai universal yang sejalan dengan ajaran agama, khususnya Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia. Hal ini terlihat dari keterkaitan antara 5 sila Pancasila dengan 5 rukun Islam yang mencerminkan harmoni nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.